Ini adalah sambungan dari komik Cerutu Sang Faraoh. Di komik sebelumnya Tintin berhasil membongkar sindikat narkoba. Tapi pemimpin atau otaknya masih belum ditemukan. Di komik ini akan meneruskan petualangannya untuk membongkar misteri di Shanghai. Yuk kita langsung saja dengar ceritanya. Tintin dan Snowy sedang berlibur di India atas undangan Maharaja Gaipajama. Selama berada di sana mereka masih dihantui misteri dari kasus sebelumnya yaitu sindikat narkotika internasional, Cerutu Sang Faraoh, yang telah dihancurkan. Meskipun para anggota sindikat telah dipenjara, sang pemimpin misterius belum ditemukan, hanya diketahui ia hilang di sebuah batu karang. Namun beberapa teka-teki belum terpecahkan seperti rahasia cairan Raja Jah dan siapa dalang dari semua operasi ini. Pemandangan istana megah di India yang dikelilingi taman dan kolam indah. Tempat ini adalah kediaman Maharaja Gaipajama, tempat Tintin dan Snowy menginap selama liburan. Suasana tampak tenang dan damai. Snowy tampak kesal karena tidak bisa tidur. Ia mengeluh karena Tintin terus-menerus menggunakan radionya. Terlihat Tintin sedang duduk di depan radio besar dengan mengenakan headphone. Ia mendengarkan siaran dengan serius mencoba menangkap sesuatu yang penting dari pemancar yang ia pantau. Tintin akhirnya mendeteksi sinyal yang ia tunggu-tunggu. Ia berkata, ini dia muncul lagi. Inilah pemancar yang sedang aku baca. Sinyal dari pemancar terdengar semakin kuat. Tintin dengan semangat mencatat isi siaran tersebut berharap menemukan makna tersembunyi di balik pesan yang terdengar acak. Namun setelah membaca hasil catatannya Tintin kebingungan. Ia berkata, tak ada artinya, apakah memungkinkan mengartikannya? Dia ragu-ragu terhadap pesan itu apakah berisi penting atau hanya omong kosong. Isi catatan Tintin tampak penuh dengan kalimat tak masuk akal seperti, kisah Unroyat Mati Ahambra Bahtira Raja Ngeum Bahana. Ini menambah kebingungan Tintin karena tidak ada makna jelas dari pesan tersebut. Tintin tetap yakin bahwa pesan tersebut pasti memiliki arti tertentu. Ia bergumam, ini harusnya mempunyai arti, tapi apa? Dengan alat pelacak arah sinyal Tintin mencoba menentukan lokasi pemancar. Ia menyimpulkan bahwa pemancar berada di sekitar Gaipajama mengikuti garis arah SW ke sini. Seorang pelayan istana datang dan mengatakan bahwa Maharaja ingin bertemu dengan Tintin. Tintin pun segera bersiap dengan Snowy di sisinya untuk bertemu dengan Maharaja. Di ruang pertemuan Maharaja menyambut Tintin dengan hangat dan memperkenalkan seorang fakir terkenal bernama Rama Charma. Maharaja telah mengundangnya untuk menunjukkan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Rama Charma menunjukkan atraksi pertamanya dengan berjalan di atas pecahan kaca tanpa rasa sakit. Pertunjukan dilanjutkan dengan Rama Charma menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri tanpa terluka. Penonton termasuk Tintin dan Maharaja sangat terkesan dengan kemampuannya. Dalam aksi berikutnya fakir itu melakukan atraksi berbahaya dengan berdiri terbalik di atas paku tajam. Semua kagum penguasaan tubuh fakir itu yang luar biasa. Ia kemudian berputar-putar di atas paku dengan kepala sebagai tumpuan. Semua orang yang menyaksikan pertunjukan dibuat kagum dan terkesima. Tintin dan Maharaja duduk bersama sambil mengomentari bahwa fakir itu sungguh luar biasa. Mereka berdua tampak sangat terkesan dengan kemampuan Rama Charma. Rama Charma meminta izin untuk mengungkap rahasia masa depan Tintin. Maharaja mempersilakan dan Tintin menunggu dengan penasaran. Fakir itu duduk di samping Tintin untuk mulai membaca masa depannya. Tintin mengucapkan terima kasih dan menanti penjelasan. Tiba-tiba pria berjanggut itu melompat dari duduknya sambil berteriak. Semua orang yang berada di ruangan itu termasuk Tintin terkejut dan bingung atas reaksi aneh tersebut. Fakir itu berdiri sambil menunjuk ke tempat dia duduk sebelumnya. Dia berkata bahwa dia menduduki bantal. Tintin dan Maharaja bingung dengan kelakuannya. Fakir itu meminta maaf atas tindakannya yang tiba-tiba. Dia menjelaskan bahwa kulitnya sangat peka. Dia merasa tidak nyaman duduk di atas bantal tersebut. Seorang pelayan istana membawa nampan berisi paku panjang yang tajam. Ini tampaknya merupakan alat untuk dipakai sebagai tempat duduk oleh fakir berjanggut tersebut. Fakir itu kemudian duduk di atas papan paku tersebut dan mulai membaca tanda-tanda dari tangan Tintin. Dia mengatakan bahwa Tintin adalah seorang petualang yang telah menghadapi bahaya besar namun berani. Tapi ia juga melihat tanda-tanda buruk. Pria itu melanjutkan ramalannya dan mengatakan bahwa ia melihat seorang musuh. Musuh itu dikira sudah mati tapi ternyata sedang merencanakan balas dendam. Dia memperingatkan Tintin agar berhati-hati. Selanjutnya fakir itu mengatakan bahwa ada seorang fakir lain yang berusaha menghancurkan Tintin. Fakir lain itu sangat dekat dan memata-matai Tintin. Dia memiliki senjata yang menakutkan dan tak ada penangkalnya. Peringatan pun berlanjut. Fakir itu menyebutkan seseorang lagi, seorang laki-laki berkulit kuning dan berkacamata.
Ia memperingatkan bahwa orang itu telah bersumpah untuk menghancurkan Tintin. Tiba-tiba seorang pelayan datang memberitahu bahwa ada orang asing dari Shanghai yang ingin bertemu dengan Tintin. Tintin merasa penasaran dan bertanya-tanya kenapa seseorang dari Shanghai mencarinya. Tintin berjalan keluar istana menuju Serambi ditemani Snowy. Ia merasa aneh karena seseorang datang dari Shanghai hanya untuk berbicara dengannya. Sesampainya di Serambi, seorang pria asing menyapanya dan bertanya apakah dia Tuan Tintin. Tintin menjawab dengan heran bahwa memang dia Tuan Tintin. Tintin mulai mengingat peringatan dari si fakir, kulit kuning rambut hitam dan berkacamata. Ia mulai merasa waspada terhadap pria asing itu. Pria itu berkata kepada Tintin bahwa ia memiliki informasi yang sangat penting untuk disampaikan. Ia bertanya apakah mereka bisa bicara di tempat itu. Tintin menjawab, tentu saja. Kita sendirian tengok dan bersiap mendengarkan. Namun sebelum pria itu sempat mengungkapkan sesuatu, tiba-tiba ia tersentak dan berteriak, "Wah!" Tintin terkejut, ada panah menancap di leher pria itu. Dan topi pria itu terjatuh tepat di atas muka Snowy. Tintin segera melihat ke arah mana panah datang. Ia terkejut dan berkata, "Panah dicelup ke dalam sari rajajah racun gila. Ini adalah senjata berbahaya yang bisa menyebabkan kegilaan. Ancaman yang nyata telah datang." Tintin melihat keluar balkon dan mendapati sang penyerang telah kabur. Dia sudah lari. Dia tidak membuang-buang waktu, katanya menyadari bahwa ini adalah serangan yang terencana. Tintin mulai merasa bahwa dirinya benar-benar sedang dalam bahaya. Tintin segera kembali ke pria yang tertembak dan mendesaknya untuk bicara. "Cepat! Bicara! Apa yang harus kau katakan?" Pria itu tampak kesakitan namun akhirnya mulai bicara. Aku ingat." Dengan susah payah pria itu mengucapkan nama, Mitsuhirato. "Seseorang membutuhkan kau, akak Shanghai." Ingat nama itu Mitsuhirato. Tintin mengingat informasi penting ini dan bertanya, "Baik. Lantas?" Namun tiba-tiba pria itu mulai bertingkah aneh. Ia menyanyi dan berperilaku seperti orang gila. Tong Sinan Pei. Tintin terkejut dan merasa kasihan. Orang malang. Dia menjadi gila. Tintin mendengar Maharaja memanggil namanya, "Tintin." Ia menoleh kaget sementara Snowy tetap berada di sampingnya. Ada sesuatu yang penting akan disampaikan padanya. Maharaja memberitahunya bahwa ada fakir lain Tintin. "Orang yang kau jebloskan ke penjara dengan panah beracun, dia telah melarikan diri." Tintin menjawab, "Sudah kukira." Mereka bersama-sama melihat kondisi pria yang terkena panah tadi. "Lihatlah hasil racun gila itu," kata Tintin prihatin. "Demi Brahma." "Menyedihkan," sahut Maharaja. Pria itu terus meracau tak tentu arah. Tintin menyadari bahwa ia harus pergi ke Cina. "Aku harus pergi ke Cina." Manusia malang. Dia baru saja mulai mengatakan aku diundang di Shanghai. Ia merasa misi ini sangat penting dan waktu sangat mendesak. Tintin pun bergegas mempersiapkan keberangkatannya. Ia berkata kepada Snowy, "Kita harus menyiapkan barang-barang." Snowy pun setia mengikuti Tintin kemanapun ia pergi. Di dalam kamar, Tintin mulai mengemasi koper besar. Ia tampak sibuk melipat baju dan menyusun perlengkapan. Semua harus siap sebelum perjalanan panjang ke Shanghai dimulai. Waktu Tintin memasukkan barang-barang ke dalam koper, tiba-tiba dia teringat kata-kata sang peramal. "Aku lihat seorang musuh, kau kira dia mati tapi dia merencanakan balas dendam." Setelah semua barang masuk, dengan sigap Tintin melompat ke atas koper untuk menutup paksa koper itu dan berseru, "Baik, kita akan segera tahu." Namun saat memanggil Snowy, ia menyadari anjing kecil kesayangannya tidak terlihat di sekitar. Tintin mulai panik. Ia mulai berjalan mencari Snowy di sekitar lorong-lorong bangunan. Tintin tampak gelisah dan terus menoleh ke segala arah. "Halo, kemanakah Snowy pergi?" berkata pada sendiri, Tintin sambil terus mengamati ruangan. Ia tidak bisa tenang sebelum menemukan Snowy. "Snowy! Snowy!" panggilnya dengan nada cemas. Tidak ada jawaban. Tintin semakin panik. Ia mulai bersiul memanggil Snowy berharap anjing cerdas itu akan muncul. Namun suasana tetap sepi. Dengan suara keras ia berteriak, "Snowy!" Tapi Snowy tetap tidak muncul. "Bedebah! Dia tak mungkin diculik," seru Tintin dengan marah. Ia mulai curiga Snowy telah dibawa oleh musuh. Ia bertanya pada seorang pelayan, "Kau tidak melihat Snowy?" Pelayan itu menjawab, "Snowy? Tidak." Tintin semakin cemas. Tintin segera mengatur pencarian. "Kau cari ke sana, aku ke arah sini," katanya sambil berlari. Ia tak akan berhenti mencari Snowy. Beberapa saat kemudian para pelayan kembali. "Tidak ada sahib," kata mereka.
Tintin kecewa, kami belum menemukannya. Mereka pasti telah membawanya. Beberapa jam kemudian Maharaja berkata, mereka telah membawa kopermu turun. Kau sungguh memutuskan hendak pergi. Tintin menjawab, ya dan tidak. Aku tak bisa pergi tanpa Snowy. Dengan hati yang berat ia tahu bahwa misi ke Shanghai harus ditunda sampai Snowy ditemukan. Di chapter ini belum apa-apa Tintin sudah bertemu orang yang seharusnya membawa kabar untuknya. Tapi kabarnya tidak bisa didengar sebab orang itu terkena panah racun gila. Dan di saat Tintin hampir berangkat, Snowy menghilang. Di cerita selanjutnya kita akan ketahui apa yang terjadi dengan Snowy.